Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas statistika yang teorinya. Oke, yang materinya. Kebetulan karena 3 SKS jadi dilangsungin ke materi langsung. Oke. Pengertian dan peranan statistika. Pokok bahasanya ada 5. Pertama itu pengertian statistik. Oke, pengertian statistik itu apa? Kata status itu berasal dari bahasa Latin Mbak, yaitu status atau yang berarti negara atau untuk menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Pada awalnya statistik itu sekumpulan angka mengenai penduduk suatu daerah atau negara dan pendapatan masyarakat. Jadi status atau statistik itu dulu cuman pakai pakai cuman kayak data penduduk, kayak pendapatan per kapita dan lain sebagainya. Pada saat ini, statistik telah di berbagai bidang kehidupan, penelitian-penelitian hampir seluruh cabang ilmu seperti ekonomi, sains, pertanian, sosial, dan pendidikan. Oke, statistik adalah sekumpulan angka untuk menentukan sesuatu, baik angka yang belum tersusun masih acak maupun angka-angka yang sudah tersusun dalam suatu daftar atau grafik. Kemudian pengertian yang kedua, statistik adalah sekumpulan cara dan aturan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Sekumpulan yang kedua yaitu statistik adalah sekumpulan angka yang menjelaskan sifat-sifat data atau hasil pengamatan. Oke. Jadi ditarik kesimpulan yaitu statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penganalisian, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Oke, yang kedua, peranan dan perlunya statistik serta fungsinya. Dalam kehidupan sehari-hari, penyedia bahan-bahan atau keterangan-keterangan berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. Untuk yang kehidupan sehari-hari mungkin kita bisa temuin di toko kelontong. Mereka pasti pakai statistik, ya kan? Kenapa? Karena mungkin penyedia bahan-bahan mungkin yang pendapatan bulan ini, pendapatan hari ini apa yang aja yang kejual, apa aja yang mau dibeli lagi ya, apa aja yang mau di supply, gitu kan? Kemudian pasti mereka kan buat kayak tabel gitu. Oke. Jadi sebenarnya mereka juga pakai statistik. Dalam penelitian ilmiah udah pasti ya kan. Oke, lanjut aja. Ini keterangan yang seolah-olah tersembunyi dalam angka statistik mungkin salah satu contohnya yaitu mencari rata-rata. Oke, dalam ilmu pengetahuan sudah pasti. Oke. Dari data kuantitas yang menggunakan sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari data. Oke. Ini contohnya yaitu misal satu kelas rata-ratanya berapa, mungkin dapat disimpulkan bahwa satu kelas ini oke, anak-anaknya pintar, IP-nya bagus-bagus gitu. Perlunya statistik menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Contoh, hubungan antara permintaan produk dengan tingkat pendapatan. Nah, analisis korelasi dan regresi ini akan kita pelajari di pertemuan nanti. Oke, contohnya itu misal di perusahaan Samsung deh, perusahaan HP, perusahaan HP, apa itu namanya, pembeli, tingkat pembeli sama permintaan produknya itu sama tingkat pendapatannya itu berapa. Yang penting pakai statistik yang gambar-gambar itu loh, yang grafik-grafik itu biasanya pakai itu. Oke. Membuat perencanaan dan ramalan. Nah, ramalan itu sendiri misal ramalan cuaca. Itu contohnya apa ini? Rencana pembuatan perumahan untuk 5 tahun mendatang. Oke. Yang gampang aja. Ramalan cuaca mungkin kita dari statistiknya itu tiap hari sekarang hujan, kemudian dihitung hari pertama, hari kedua dan seterusnya. Hujan, oke. Besoknya kita ramalkan bahwa hujan juga. Sebenarnya gak hanya hujannya aja, cuman ada kayak kelembapan udara, arah angin, tanggal musim dan sebagainya. Dan itu juga pakai statistik. Oke, mengatasi berbagai perubahan. Contoh, Ketua Serikat Buruh ingin mengadakan perjanjian dengan pimpinan. Jadi misal
para serikat buruh ini minta ke pimpinannya untuk naik gaji, tapi kan pimpinan itu udah ada kontrak, buruhnya kan memiliki kontrak dan ditandatangani sama si buruh tersebut. Jadi misal minta gaji yang lebih naik nggak bisa. Kenapa? Karena udah ada kontraknya. Kenapa buruh sering minta gaji naik, ya kan? Karena untuk mengatasi berbagai perubahan, misal harga BBM yang tiba-tiba naik gitu, harga cabai yang tiba-tiba naik, harga pokok tiba-tiba naik gitu. Jadi disitulah enaknya jadi pimpinan itu untuk mengatasi berbagai perubahannya. Oke, kemudian membuat keputusan yang lebih baik. Oke, sudah pasti ya kan, udah kita tahu. Oke, statistiknya kayak begini. Oke, kira-kira peluang kita tuh mau berhasil apa enggak. Oke, kemudian kita akan membuat keputusan yang lebih baik. Contoh, bagian pemasaran pada kondisi yang tidak menentu dari produknya. Contoh nih, oke, kita jual jas hujan, tapi kapan ya kan? Waktu musim hujan. Kalau musim panas ngapain gitu. Jadi tingkat pembelian pasti kurang dan seterusnya. Oke, fungsi statistik bank data pasti akan menjadikan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkapkan. Sudah pasti statistik berhubungan sama data dan sumber datanya itu bisa dibuat statistiknya. Alat quality control sudah pasti ya kan, kalau ada statistiknya. Oke. Kalau ada statistiknya itu bisa kelihatan gitu. Misal ada kurva oke naik gitu. Oke, kita perlu ditambah apa misal keluar HP baru deh. HP baru. Oke, penjualan naik, tiba-tiba stagnan. Oke, tiba-tiba turun ya kan? Ups. Udah turun. Oke. Nah, solusinya waktu turun apa? Apakah harga diturunkan? Apakah buat produk baru yang lebih bagus dan harga naik dikit? Nah, gitu. Jadi untuk quality control juga bisa. Alat analisis sudah pasti, pemecahan masalah dan keputusan itu udah dijelasin tadi. Oke, yang ketiga, pembagian statistik. Berdasarkan cara pengolahan datanya, berdasarkan luar lingkup. Oke. Pembagian statistik berdasarkan cara pengolahan datanya. Yang pertama yaitu statistik deskriptif atau statistik deduktif. Nah, artinya bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Contoh, sebanyak 50% di antara semua pasien yang menerima suntikan obat tertentu ternyata kemudian menderita efek samping obat tersebut. Oke. Kemudian ada lagi statistik inferensi atau statistik induktif, yang artinya bagian dari statistik yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang tersedia. Contohnya, akibat penurunan produksi minyak oleh negara-negara penghasil minyak dunia, diramalkan harga minyak akan menjadi 2 kali lipat pada tahun-tahun yang akan datang. Oke. Kemudian, nah ini jenis apa? Itu namanya yang akan kita pelajari. Jadi kita akan belajar tentang yang pertama deskriptif dulu, yang kalau ide udah selesai, kita akan belajar baru yang ke induktif gitu. Oke, pembagian statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Pertama itu statistik sosial, satu yang diterapkan atau digunakan dalam ilmu sosial. Misal kayak itu apa itu namanya, pendapatan per kapita, jumlah penduduk dan lain sebagainya. Kemudian statistik pendidikan, statistik yang diterapkan atau digunakan dalam ilmu dan bidang pendidikan. Misal rata-rata kelas, menarikan kesimpulan bahwa kelas ini bagus atau enggak gitu. Kemudian statistik ekonomi sudah pasti, oke. Pembagian statistik berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Ada lagi. Perusahaan sudah pasti ya kan, pertanian juga. Misal kita pernah tuh gak tes penelitian cambah di SMA, berbeda-beda kondisi dan dihitung tingginya, itu statistik juga. Kesehatan udah pasti, ini lama-lama kondisi pasien itu baik atau enggak, atau menurun atau bagaimana,
Kemudian pembagian statistik berdasarkan bentuk parameternya. Oke, statistik parametrik. Pembagian statistik yang parameter dari populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Nah, distribusi normal ini akan kita pelajari nanti. Oke, ada non parametrik. Bagian statistik yang parameternya dari populasi tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan. Wah, oke. Dan variannya tidak perlu homogen. Kemudian yang keempat, metodologi statistik. Identifikasi masalah, oke, udah pasti ada kalau ada masalah. Kemudian pengumpulan data atau fakta, data internal, data eksternal. Data internal itu dari, misal kalau perusahaan itu dari dalam perusahaan, kalau eksternal dari kita sendiri. Dan klasifikasi itu misal kayak, oke, data ini baik, data ini buruk, data ini kurang baik gitu. Kemudian penyajian data udah pasti, analisis ya dianalisis. Kemudian data internal dan eksternal dikumpulkan melalui satu, data-data yang tersedia. Data-data diperoleh dan dikumpulkan melalui sumber-sumber yang telah ada. Misalnya data dari laporan peneliti sebelumnya atau data yang ada di perpustakaan. Oke. Data-data asli. Data-data diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang bersangkutan. Jadi berupa data-data baru. Sifatnya harus akurat, up to date, komprehensif, harus dapat mewakili, relevan, dan memiliki kesalahan baku kecil. Oke, memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Oke, yang terakhir yaitu beberapa konsep dasar. Jadi ini pengertian dari populasi, pengertian dari sampel, pengertian dari variabel diskrit. Ini konsep dasar yang akan kita gunakan nanti. Continue, oke, mulaikan data, notasi sigma. Nah, sigma ini udah pasti sering digunakan dalam statistik. Misal kita contoh aja ya. Dua variabel X dan Y. Oke, hitunglah sigma X. Nah, cara hitungnya kan ini kan sigma itu kan artinya penjumlahan. Iya gak sih? Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 karena di sini cuma tersedia sampai X4. Jadi 3 tambah min 4 tambah 6 tambah min 1. Kemudian kalau yang ini gimana? Jadi X1 kali Y1 ditambah X2 kali Y2 ditambah X3 kali Y3 ditambah X4 kali Y4. Ini gimana? Y1 kuadrat tambah Y2 kuadrat tambah Y3 kuadrat tambah Y4 kuadrat. Kemudian yang ini X1 dikuadratkan terus dikalikan Y1 dan seterusnya. Aplikasi pada IT, oke, pastilah pengolahan citra digital, desain filter, pengenaan pola, AI, jaringan, penentuan kombinasi password dan sebagainya. Oke, jadi untuk materi yang pertama yaitu ini. Jadi cukup sampai di sini sepertinya. Oke, dan jangan lupa subscribe dan